Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jason Nathan Winarko dan saya dari Informatika 2023 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang representasi data dan logika sebagai UTS. Kelompok saya adalah kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Jason Nathan Winarko dan teman-teman saya adalah Michael Silvano, Putra Maulana Asri, dan Rafael Yusua Echa. Hal-hal yang akan dibahas pada bab ini adalah representation basic, other representation, logic, dan logical operation and low-level logic. Subtopik yang pertama adalah basic representation. Dalam basic representation, membahas mengenai binary digits yang merupakan informasi terkecil dalam komputer yang digunakan untuk menampung informasi yang hanya bernilai benar atau salah. Dalam binary digits ini hanya mengenal angka 0 dan 1. Data sangat berperan penting bagi suatu algoritma agar algoritma dapat bekerja, dan tentunya komputer perlu cara untuk merepresentasikan data. Selanjutnya mengenai bit and byte. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bit terlebih dahulu. Nah, bit itu hanya terdiri dari dua angka atau dua variabel saja, yaitu 0 dan 1. 0 berarti false dan 1 berarti true. Kemudian kata yang sering digunakan dalam dunia internet untuk transfer bit ada BPS atau bit per second, yang artinya 1 bit per second. Kemudian KBPS atau kilobit per second, yang artinya data yang ditransferkan itu 1000 bit data per 1 detiknya. Kemudian ada MBPS atau megabit per second, yang akan mentransfer data sebesar 1 juta data per secondnya. Kemudian untuk yang byte adalah unit yang menunjukkan jumlah data, dan byte ini merupakan kumpulan dari bit yang terdiri dari 8 bit. Kemudian 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte. 1 megabyte sama dengan 1024 kilobytes. 1 gigabyte sama dengan 1024 megabytes, dan 1 terabyte sama dengan 1024 gigabytes. Kemudian ada desimal dan binary. Dalam desimal menggunakan angka 0 sampai 9, sedangkan dalam binary menggunakan angka 0 dan 1. Nah, setiap posisi dalam desimal itu direpresentasikan dengan 10, sedangkan dalam binary direpresentasikan dengan angka 2. Contohnya dalam desimal adalah angka 572. Angka 572 ini sama dengan 5 kali 10 pangkat 2 ditambah 7 kali 10 pangkat 1 dan ditambah 2 kali 10 pangkat 0. Bilangan-bilangan tersebut masing-masingnya akan dikalikan dengan 10 pangkat n, di mana n itu tergantung dengan bilangannya, apakah bilangan itu satuan, puluhan, ratusan, atau bahkan nanti bisa sampai ribuan. Jika satuan dikalikan dengan 10 pangkat 0, puluhan dikali dengan 10 pangkat 1, ratusan dikali 10 pangkat 2, dan seterusnya hingga 10 pangkat n. Kemudian contoh dalam binary ada 1011. Bilangan 1 yang di paling kanan akan dikalikan dengan 2 pangkat 0. Bilangan kedua akan dikalikan dengan 2 pangkat 1. Bilangan ketiga akan dikalikan dengan 2 pangkat 2. Bilangan keempat akan dikalikan dengan 2 pangkat 3. Sehingga hasilnya di sini dicontoh dapatnya hasilnya 11. Kemudian adalah cara konversi dari desimal menuju binary. Terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama, angka tersebut dibagi dengan angka 2. Kemudian catat sisa pembagian tersebut. Apakah sisanya 0 atau 1. Kemudian gunakan hasil baginya untuk perhitungan selanjutnya. Kemudian ulangi langkah 1-3
sampai hasil baginya adalah 0. Kemudian hasil bilangan biner adalah hasil sisa yang dibaca dari bawah ke atas. Di sini terdapat dua contoh. Yang pertama, konversi angka 9. Pertama, 9 dibagi 2 sama dengan 4, sisanya 1. Kemudian 4-nya kita pakai untuk dibagi 2 lagi. Hasilnya 2. Dan sisanya adalah 0. Kemudian 2 dibagi 2 adalah 1, sisanya 0. Kemudian 1 dibagi 2 adalah 0, dan sisanya 1. Sehingga hasil bilangan binernya adalah 1001. Kemudian konversi angka 11 ke bentuk bilangan biner. Yang pertama, 11 bagi 2 sama dengan 5, sisanya 1. Angka 5 kita pakai lagi dibagi 2 sama dengan 2, sisanya 1. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. Kemudian 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Sehingga hasil bilangan binernya adalah 1011. Dibaca dari bawah ke atas. Kemudian mengenai penjumlahan dan pengurangan dalam biner. Rules-nya yaitu untuk penjumlahan 0 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, dengan carry di sebelah kirinya. Di sini ada contohnya, 1010 ditambah 1110. Dari yang paling kanan, 0 tambah 0 sama dengan 0. 1 tambah 1 sama dengan 0. Kemudian taruh angka 1 di sebelah kirinya, sehingga jadi 1 tambah 0 tambah 1. Hasilnya adalah 0. Kemudian taruh angka 1 lagi di sebelah kirinya, sehingga jadi 1 tambah 1 ditambah 1. Sehingga hasil akhirnya ditaruh angka 11. Jadi hasil akhirnya adalah 11000. Kemudian untuk pengurangan, rules-nya 0 dikurang 0 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Dan 0 kurang 1 sama dengan 1. Dengan borrow from next higher bit. Di sini ada contohnya, 1101 dikurang 1010. Dari sebelah paling kanan, 1 dikurang 0 sama dengan 1. Kemudian 0 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian karena 0 kurang 1 sehingga angka 1 di sebelah kirinya dicoret menjadi 0, sehingga menjadi 0 dikurang 0 sama dengan 0. Kemudian di angka yang paling kiri, 1 dikurang 1 sama dengan 0, sehingga hasil akhirnya 0011. Kemudian subtopik yang kedua adalah other representation, ada oktal dan hexadesimal. Bilangan oktal adalah bilangan yang berbasis 8, sedangkan hexadesimal berbasis 16. Oktal memakai angka 0 sampai 7, sedangkan hexadesimal memakai angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Dalam oktal, setiap 3 digit biner dapat diwakilkan dengan 1 digit oktal. Dalam hexadesimal, setiap 4 digit biner dapat diwakilkan 1 digit hexadesimal. Kemudian ada contoh soalnya. Dalam oktal, 1240 oktal sama dengan berapa desimal? Dilihat dari angka yang paling kanan terlebih dahulu, yaitu 0 dikalikan dengan 8 pangkat 0.
angka 4 dikalikan dengan 8 pangkat 1, angka 2 dikalikan dengan 8 pangkat 2, dan angka 1 dikalikan dengan 8 pangkat 3. Sehingga didapatkan hasilnya dan dijumlahkan semuanya. Sehingga hasil akhirnya adalah 672 desimal. Kemudian dalam heksadesimal, pada contoh soalnya 7E0. Heksadesimal sama dengan berapa desimal? Caranya adalah konversikan ke angka terlebih dahulu semuanya. Didapatkan 7, 14, dan 0. Kemudian dimulai dari angka yang paling kanan, yaitu 0 dikalikan 16 pangkat 0. Ya, kemudian angka 14 dikalikan 16 pangkat 1, dan angka 7 dikalikan 16 pangkat 2. Kemudian dikalikan semuanya, sehingga didapatkan 1792 ditambah 224 ditambah 0, dan hasil akhirnya 2016 desimal. Kemudian jumlah penggunaan storage dalam gambar, audio, dan video. Langsung kepada contoh soal yang pertama untuk penggunaan penyimpanan sebuah gambar. Yang langkah pertama, kalikan resolusinya, yaitu 1920 dikali 1080. Didapatkan 2.073.600. Langkah kedua, kalikan dengan jumlah bit, yaitu 2.073.600 dikali color bitnya, yaitu 24. Didapatkan hasilnya 49.766.400. Langkah ketiga, dibagi dengan 8 untuk mengkonversinya ke dalam dari bit menuju byte, karena 1 byte sama dengan 8 bit. Didapatkan hasilnya 6.220.800 byte. Kemudian dibagi dengan 1024 untuk mendapatkan ukuran kilobyte. Kemudian dibagi lagi 1024 untuk mendapatkan hasil megabyte. Jadi hasil akhirnya adalah 5,9 megabyte. Kemudian yang di sebelah contoh soal yang kedua, memperkirakan penyimpanan audio, yaitu yang langkah pertama konversi menjadi detik dulu. 3 menit sama dengan 180 detik. Langkah kedua, kalikan durasi dengan ukuran file per detik, yaitu 180 dikali 320 kbps. Kemudian langkah ketiganya, konversi dari bit menjadi byte, yaitu dibagi 8. Jadinya 57.600 dibagi 8. Kemudian dibagi 1024 untuk mendapatkan ukuran megabyte. Jadi 7200 dibagi 1024. Jadi didapatkan 7 megabyte. Kemudian subtopik yang selanjutnya, kenapa logic itu penting? Yang pertama, untuk critical thinking. Critical thinking mendorong penalaran sistematis dan kejernihan berpikir seseorang. Kemudian yang kedua adalah problem solving, untuk membentuk dasar algoritma dan metodologi. Yang ketiga, foundation of many disciplines, yaitu untuk penting dalam matematika, filsafat, dan ilmu komputer. Yang keempat, effective communication, yang memungkinkan adanya argumen yang terstruktur dan persuasif. Yang terakhir adalah everyday decision, untuk memutuskan pilihan yang rasional dalam kehidupan sehari-hari. Subtopik yang selanjutnya adalah logical operation and low-level logic. Ada and, or, dan not. Dimulai dari and terlebih dahulu. Jika salah satu dari A atau B adalah false, maka hasilnya false. Hasil akan true jika A dan B-nya true. Kemudian yang or, jika salah satu antara A atau B adalah true, maka hasilnya true. Hasil akan false apabila dua-duanya adalah false.
Kemudian untuk yang not, jika A adalah true maka B-nya false. Sebaliknya jika A false maka B true. Sekian presentasi dari saya mengenai representasi data dan logika. Terima kasih.